Kalau saya boleh mereview ya, kemarin udah mempelajari pelat satu arah ya. Pelat satu arah. Satu arah. Ingat lagi kalau pelat satu arah itu dimensi, dimensi atau geometri ya. Itu tinggal lihat tabel yang L per 10 dan seterusnya. Itu ya ada banyak tuh tergantung perletakan. Ya, tergantung peletakannya. Terus momennya pakai kok koefisien momen. Koefisien momen. Jadi kemarin langsung dapat momennya kan? Dan juga dapat gesernya pakai CM sama CV itu. Jadi teman-teman itu tanpa memodelkan dengan perhitungan sederhana saja teman-teman langsung tahu berapa momennya. Dan dari momen ini, teman-teman desain tulangannya. Kemarin ya udah dibahas nih tulangannya dengan seperti asumsi balok lentur gitu ya, entah mau lentur tunggal atau lentur ganda gitu kan terserah ya. Nah itu tapi lebarnya 1 meter gitu kan nanti dapet AS perlu tuh untuk pelat kan pelat tuh sepanjang 1 meter. Jadi AS perlu di, yang didapat tuh angkanya tuh sepanjang 1 meter, sepanjang BW 1 meter, gitu ya. Seolah-olah balok tapi punya BW 1 meter. Nah, kalau pelat dua arah, nah ini kemarin udah latihan ya, pelat dua arah itu dimensi dimensi harus pakai alfa kemarin ya, memisahkan alfa lebih besar dari 2 apa kurang gitu. Jadi asumsiin alfanya, terus dapat H minimum pelat, lalu kita ambil H berapa gitu ya, yang jelas harus lebih dari H minimum. Lalu kita harus buktikan alfanya beneran sesuai asumsi awal enggak gitu ya, alfa rata-rata tuh. Jadi harus dipakai ilmu mekanika bahannya itu waktu menghitung inersia balok bentuknya L, bentuknya T gitu ya. Dan udah latihan tuh kemarin gitu ya. Jadi udah bisa ya harusnya. Nah, jadi panjang ya nentuin dimensi plat dua arah itu harus pakai alfa. Sebenarnya ada yang L per itu juga bisa dipakai, tapi kalau tidak ada balok internalnya, interior. Jadi kalau tidak ada balok interior, masih ada tuh tabel L per 33 gitu-gitu kan ya. Ada L per banyak itu. L per 33, ada L per yang ada banyak itu ya, dan seterusnya. Nah, oke, jadi se sekontras itu mendesain pelat satu arah dan pelat dua arah. Selama itu menentukan dimensi pelat dua arah ya dibandingin sama pelat satu arah yang tinggal lihat tabel. Nah, bagaimana dengan momen untuk pelat dua arah? Nah, kalau di plat satu arah itu cuma pakai koefisien momen, kalau di plat satu arah itu hanya menggunakan koefisien momen, lalu kita langsung dapat momennya, gitu kan? Nah, untuk plat dua arah, kita juga lumayan lebih, apa ya, dalam tanda kutip, lebih challenging lah, dibilang sulit, sebaiknya challenging ya. Nah, salah satu caranya itu adalah menggunakan DDM ini, gitu. Ya, menggunakan DDM ini. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan momen dari pelat dua arah. Ya, ya ini kita kitab sucinya masih sama ya, SCI 318 atau SNI 2847 2013. Nah, jadi ada suatu orang dia propose gitu ya metode untuk mendapatkan momen di pelat dua arah. Salah satunya ini
ini salah satu metodenya. Jadi ada banyak sebenarnya teman-teman metodenya gitu kan. Nah, ini salah satu metode namanya DDM atau Direct Design Method. Nah, ini kalau dari ACI kayak gini ya. Kalau di SNI kayak gini. Jadi sebenarnya sama aja sih ini terjemahannya aja. Tapi kita pakai yang bahasa Inggris aja ya. Jadi, apa batasan DDM ya? There shall be at least three continuous spans in each direction. Jadi kalau panelnya itu si platnya itu ada banyak gitu, setidaknya tiga gitu ya. Jadi kalau misalkan cuma satu panel ya mungkin mungkin kurang apa ya kurang akurat gitu loh. Jadi ini tuh adalah batasan-batasan cara DDM itu masih akurat sehingga dapat teman-teman gunakan gitu ya. Di luar batas ini kemungkinan data hasil DDM itu momennya gitu ya itu kurang akurat, kurang banyak errornya. Nah, itu jadinya harus apa jangan digunakan DDM gitu loh. Jadi kayak kan karena kurang representatif, kurang akurat gitu kan. Jadi ya apa nilai momen-momennya juga apa menyimpang terlalu jauh dibandingkan yang sebenarnya. Jadi bisa jadi memang metodenya tidak cocok. Jadi bisa jadi memang DDM ini tidak cocok. Nah ini jadi ya setidaknya ada tiga bentang dari si pelatnya gitu kan. Dalam tiap arah ya. Jadi arah X iya, arah Y iya gitu. Successive span lengths measure center to center of support in each direction shall not differ by more than one-third the longer span. Jadi eh, nggak terlalu berbeda lebih dari sepertiga ben- bentang yang paling panjangnya, gitu ya. Ya, jadi apa? Kalau bentangnya sama semua ya relatif akurat lah, gitu ya. 8, 10, 23 panels shall be rectangular with the ratio of longer to shorter panel dimensions measured center to center of support not to exceed 2. Ya, jadi ini panelnya ya harusnya tuh kotak gitu ya. Eh, panjang terpan dimensi terpanjang dibagi dimensi terpendek i- dari center to center ya, dari as ke as tidak melebihi 2. Nah, ini kan sebenarnya definisi pelat dua arah kan gitu. Jadi makin dia sangat-sangat pelat dua arah gitu ya. Nah, itu berarti makin valid lah si DDM ini gitu ya. 8, 10, 24 column offset shall not exceed 10% of the span in direction of offset from either axis between center lines of successive columns. Nah, jadi kalaupun jadi ya maksudnya itu normalnya itu kalau di denah gitu ya, kolom-kolomnya itu satu as maksudnya itu ya nomor 4 nih. Tapi kalaupun geser-geser dikit, maksudnya nggak seas gitu ya si kolomnya tuh, itu tidak melebihi 10% gesernya tuh gitu. Jadi makin ya kalau misalkan kolomnya itu nggak satu garis, nggak 10%, jadi melencengnya itu eh, s- apa besar gitu ya, ya DDM ini kurang akurat gitu. Terus nomor 5, all loads shall be due to gravity only and uniformly distributed over an entire panel. Nah, jadi gayanya itu akibat gravitasi saja gitu ya dan beban merata gitu. Jadi ya sekali lagi itu pendekatan DDM. Jadi kalau misalkan ada beban gravitasi tapi terpusat itu kurang akurat kita pakai DDM gitu. Jadi memang metode DDM ini eh, apa ya asumsi orang yang merumuskan gitu ya selama bebannya adalah beban merata arahnya ke bawah gitu ya searah gravitasi gitu nilainya akurat gitu tapi di lain itu seperti ada beban terpusat ada pokoknya yang concentrated cuma di area tertentu habis itu kosong lagi
Nah, itu eh, pasti DDM ini tidak akurat gitu ya. Bisa ditangkap ya. Jadi orang-orang tuh kalau merumuskan suatu apa ya, suatu sistem atau suatu teknik gitu tuh, dia ini pasti punya koridor-koridor tertentu gitu ya. Di luar itu apa teknik dia itu kurang akurat gitu. Ya dong kan kadang tuh ada keterbatasan gitu, kadang-kadang ada simplifikasi. Nah gitu-gitu kalau di luar hal-hal itu kan jadi apa kurang akurat gitu hasilnya. Nomor 6, unfactored live load shall not exceed two times the unfactored dead load. Nah, jadi apa live load-nya itu tidak melebihi dua kali dead load-nya. Gitu. Jadi kalau jadi live load-nya nggak terlalu dominan gitu ya, apalagi melebihi dua kali dead load. Nomor 7, for a panel with beams between supports in all sides shall be equation berikut gitu ya, shall be satisfied for beams in the two perpendicular direction. Ya, jadi ini kalau satu panel numpu ke 4 beam gitu ya, itu kita harus memastikan equation yang ini nih 8, 10, 27A apa maksudnya applied gitu ya. Nah, jadi kedua arah. Jadi kalau arah X dicek, arah Y juga dicek gitu. Nah, jadi inilah batasan-batasan nilai DDM itu momen-momennya hasil dari DDM gitu ya akurat. Di luar dari ini hasilnya akan menyimpang gitu ya. Nah, ini ada bahasa Indonesianya. Jadi ini ada artinya yang tadi itu. Ini cuma bener-bener nerjemahin aja gitu ya. Ya mungkin teman-teman kalau lebih suka bahasa Inggris ya baca ini gitu kan. Nah, terus ngitung alfa ini adalah alfa yang sama yang udah teman-teman coba hitung minggu lalu ya. Gitu. Nah, oke, kita ini tuh masuk ke metode DDM ya. Ya mungkin sebelum ke sini ya. Jadi ini adalah batasan DDM ya. Nah, sebenarnya apa sih metode DDM itu? Menurut saya ya, gampangnya itu adalah seperti bagi-bagi pizza. Pizzanya tuh 100%, tapi kita tuh bagi aja gitu. Misalkan di awal kita bagi dua gitu ya. Eh, nggak sama baginya. Kita bagi dua gitu misalkan. Terus masing-masing pembagian dua itu kita bagi tiga misalkan. Nah, nanti masing-masing eh, zona dari tiga misalkan itu dibagi dua misalkan. Jadi kan ujung-ujungnya jadi berapa nih? Nah, tiap slice ini dapat berapa gitu. Penjumlahan mereka ingat harus 100% gitu. Jadi kalau gampangannya ya, pokoknya metode DDM itu adalah bagi-bagi kue yang fullnya adalah 100%. Tuh ya, tuh coba tangkap dulu idenya. Bagi-bagi pizza 100%. Nah, jadi secara apa ya, secara sangat kasar ini adalah step-step dari DDM. Yang pertama, calculate M0 itu ya berdasarkan SCI ya. Nanti ada rumusnya. Nah, inilah kue 100% kita gitu. Jadi, pertama adalah hitung kuenya yang 100% itu. Nah, lalu menuju ke 2A sama 2B. Nah, kita ini mulai ngebagi nih kuenya. Pertama-tama, apakah dia itu span interior, bentang interior ya, atau dia bentang tepi gitu. Jadi kalau bentang interior ya berarti pakai 2A gitu ya. Kalau bentang bentang tepi lanjut ke 2B. Nah, dari situ kita menghitung momen positif sama momen negatifnya. Jadi kalau misalkan kita oh, kita interior span, udah interior span ya. Lalu di situ kita akan mencari positif momen sama negatif momennya. Itu kan. Nah, habis itu dari tiap
positif dan tiap negatif yang udah kita hitung itu, jadi kan udah dibagi ya sebenarnya M0-nya ini dari yang positif, bagian positif berapa, negatif berapa itu, tiap bagian positif tuh ada yang namanya ketiga B nih, column strip sama middle strip. Jadi misalkan 50 itu ke positif momen. Nah, dari 50 itu berapa yang ke column strip, berapa yang ke middle strip gitu ya. Jadi bercabang aja terus gitu gitu ya. Ujung-ujungnya nanti kita dapat potongan, kita menghitung satu potongan slice-nya itu. Ya, intinya adalah bagi-bagi 100% gitu. Oke, kita coba ini dulu ya. Hitung momen 100%-nya. Namanya adalah momen statis total gitu ya. Jadi ini adalah pizza 100% yang akan kita bagi-bagi. Mentok-mentok tuh 100% pizza adalah WU L2 ln kuadrat per 8. Jadi WU tuh Ki, kayak biasa kita mungkin pakainya Ki ya. Ini dia pakai variabel W gitu. Tapi pokoknya dia beban merata. Nah, sebenarnya kalau di statika ya, kalau teman-teman ada beban garis kayak gini kan, momennya itu momennya itu kan 1/8 kl kuadrat ya. Nah, cuma itu kalau BIM kan. Nah, ceritanya ini tuh pelat. Jadi KL kuadrat masih sama nih, WU ln kuadrat gitu kan, 1/8 kl kuadrat. Nah, cuma dikali L2 karena ini pelat kan. Kalau kalau balok tuh kan ya sepanjang BW aja ya. Ini tuh pelat itu eh, apa dalam beberapa meter gitu kan gitu. Jadi harus dikali L2 gini memang gitu ya. Ya, jadi agak dinalar-nalar kan. Jadi ini kan sebenarnya 1/8 kl kuadrat gitu ya. Tapi inget ini pelat gitu ya. Jadi WU L2 kali ln kuadrat per 8. Nah, apakah L2 pakai LN gitu ya? Tadi sebenarnya bentang utama adalah LN kan, 1/8 kl kuadrat kan, L-nya itu L utama gitu kan. Nah, L2 itu adalah bentang tegak lurus dari arah yang kita tinjau gitu ya. Jadi kalau kita ninjau ke arah sana, nah L2 itu adalah ukuran pelat ke masuk bidang gitu ya, ke arah tegak lurus bidangnya ya, masuk bidang gitu. Ya, ini definisinya transverse width of the strip. Kalau LN clear span between column. Ya lah ya. Nah, si LN itu, si bentang bersih harus lebih besar sama dengan 0,65 L1. Oh ya, jadi L1 itu adalah bentang bentang utamanya. Jadi apa? Ini Ini ya gini kan, kalau dari as ke as tuh dia si L1. Yang tegak lurus masuk bidang yang ke sana nih, ini L2 gitu. Nanti kita lihat ukuran pelat ke arah L2 itu berapa, ukuran pelat ke arah L1 itu berapa gitu ya. Nah, L1 tuh gross, bruto ya. Maksudnya panjang kotor gitu loh. Nah, kalau LN itu panjang bersihnya. Jadi panjang bersihnya panjang bersihnya lebih besar sama dengan 0,65 kalinya panjang kotor gitu ya. Oke ya. Jadi ingat, ada arah L1, ada arah satu sama arah 2. Arah satu adalah yang searah sama apa penampangnya gitu ya, yang kita tinjau. L2 itu yang tegak lurus gitu. Arah 2 adalah yang tegak lurus. Nah, kalau kita ilustrasikan kayak gini ya momennya tuh. M0 itu adalah penjumlahan positif mentok yang maksimum ya, sama negatif mentok. Dia namanya M0 ini gitu. Jadi si ini yang 100% ya gitu. Oke, nah ini adalah nanti gambar momen aktualnya kayak gini ya gitu. Jadi M0 tuh si kue 100% dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Nah, nanti kita akan menuju pembagian yang kayak gini. Kayak gini ya. Oke.
Oke, setelah udah tahu kue 100% ya, kita mulai ke 2A. Apakah pelat kita itu pelat eksterior, bentang eksterior gitu ya, atau bentang interior? Gitu. Ya, ini ada ilustrasinya kalau eksterior tuh di sampingnya pelatnya udah berhenti, nih nggak ada apa-apa kan. Kalau interior tuh kirinya masih pelat, kanannya juga masih pelat. Nah, itu interior gitu aja ya. Ini ilustrasi aja. Nah, kalau yang paling gampang dulu, kalau dia adalah bentang interior gitu ya, paling gampang nih interior tuh simetris kan, ini kan simetris ya. Ini kan berarti eh, ujungnya interior gitu kan, ini juga ujungnya interior gitu. Jadi ya gini kan bisa ya ya agak gini kan. Ini jangan bingung ya harusnya momen negatif, cuma ini gambarnya itu kebalik gitu. Ya harusnya kan ini ya. Ini kan harus itu gini. Kan harusnya itu momennya kan gini ya. Ini nih. Ya, jadi lah ya, lanjut lagi. Nah, jadi jangan kebalik. Coba saya jangan bingung ini kebalik. Ini memang gambarnya kebalik ya. Tapi apa momen negatif di atas ya gitu. Nah, jadi si M0 itu adalah dari sini pokoknya ya sampai mentok di sini. Jadi ini M0 nih segini nih M0 gitu. Jadi negatifnya paling mentok ditambah positifnya paling mentok gitu aja. Nah, katanya kalau dia adalah interior span, baginya gampang nih dan simetris. Jadi di sini di u- momen negatifnya ya dapat 65%-nya gitu. Sedangkan momen positifnya dapat 35%-nya. Gitu ya. Jadi kue yang 100% itu gitu ya, 65%-nya jadi momen negatif, 35%-nya jadi momen positif gitu. Segampang itu tuh interior. Ya, oke. Dan simetris gitu ya. Nah, kalau eksterior ini mulai gimana ya? Mulai angkanya tidak simetris kan? Karena memang bayangin aja nih, kan ini kan berarti interior negatif salah gini aja lah ya. eh kita kita lihat aja ya, Cian. Interior tuh kan simetris gitu. Jadi di sini kan positif. Nah, terus di sini kan negatif. Dan dia tuh ada di dalam, jadi dia negatif interior. Lalu di sini juga negatif, dan dia ada di dalam kan, bentangnya tuh interior. Jadi ini juga apa negatif interior. Jadi dia tuh negatif yang di bagian interior gitu kan. Nah, sedangkan yang eksterior di sini masih positif ya, masih sama ya. Cuma di sini itu namanya negatif interior. Sedangkan di sini itu namanya negatif eksterior karena dia itu adalah negatif tapi di sisi luar gitu loh, jadi di sisi eksterior. Sedangkan yang kanan itu kan negatif juga punyanya exterior span kan. Cuma dia sisi dalam, jadi namanya itu negatif interior. Jadi kelihatan ini tuh kan pasti beda dong kan. Bayangin aja kalau teman-teman statika itu kan kalau ada gini, ini nih sama cuma gini doang, kan momennya beda jauh. Jadi kalau ada bentang di sampingnya kan pasti beda gitu momennya sama yang bentangnya berhenti gitu kan. Itu logika aja sih sebenarnya. Oke, makanya kalau exterior span yang negatif yang bagian dalam itu namanya negatif interior, yang bagian luar namanya negatif eksterior. Nah, inilah tabel yang harus kita lihat kalau kita itu bentang eksterior. Coba kita lihat ya. Ternyata ada banyak nih kondisinya. Coba kondisi yang paling kiri dulu, exterior edge unrestrained ya. Jadi apa ujung eksteriornya tidak di restrain, tidak ditahan. Jadi gambarannya itu cuma ditaruh doang. Jadi misalkan ada beam, tapi itu cuma ditaruh gitu loh pelatnya itu.
Sedangkan dicor gitu misalkan ya ini dicor gitu. Yang misalnya ini nih. Nah ini itu cuma ditaruh doang sehingga tidak keluar momen. Makanya di sini eksterior negatifnya nol. Nah, eksterior negatif nol karena logika aja di statika tuh kalau teman-teman cuma naruh doang gitu kan nggak transfer momen gitu kan ya. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu tuh coba di logika aja, nggak usah diapalin. Nah, jadi di sini nol ya, momennya ndak ada tuh. Positifnya 0,65, jadi nanti di sini 0,65 ya positifnya. Terus negatif interiornya 0,75. Itu, jadi di sini 0,75 lah di sini ya. Ini kan gini, shoot, nol ya, ke nol nih. Nih ke nol gitu nanti bentuknya gitu ya, karena kirinya nol lalu 0,63 itu si positif 0,63 si negatif 0,75 ini faktornya tuh atau 65%-nya lah itu segitu tuh gitu ya oke terus kalau misalkan kodenya slab with beams between all support jadi kalau ada slab ditahan beam di semua semua sisi-sisi slab itu. Jadi ada empat sih ya. Itu tuh jadi ini dicor bareng tapi sama beam gitu. Jadi ternyata muncul momen negatif nih tapi kecil gitu ya. Jadi kalau digambarin ya kira-kira tuh ada negatifnya nanti langsung ditimpa ya. Jadi ada momen negatif kecil gitu ya. Lalu habis itu 0,57 gitu terus 0,7 gitu. Jadi kira-kira kayak gini nih bentuknya. Ini ada momen negatif tapi dikit ya. Itulah kira-kira. Nah, terus kalau slab without beams between interior support. Jadi kalau tidak ada beam interior, kita pakai yang kiri kalau tidak ada balok tepi ya, yang kanan kalau ada balok tepi. Sekali lagi balok tepi itu ya pokoknya kalau ada denah tuh balok-balok di tepi-tepinya tuh ada balok itu berarti namanya ada balok tepi. Tapi kalau nggak ada ya berarti without. Ya inilah ya pokoknya kalau gini. Nah ini berarti with H-beam. Tapi kalau nggak ada ya without H-beam. Nah terus di tengah-tengahnya nggak ada ya ini balok-balok gini-gininya nggak ada. Orang definisi aja without beam interior ya. Itu berarti ini nggak ada di balok-balok di sama sekali nggak ada balok interior. Oke, jadi ini ada kolom-kolom gitu loh maksudnya. Ini adalah denah ya. Di sini ada balok-balok. Salah ada kolom-kolomnya gitu. Cuma tidak ada balok yang membentang. Nah, tidak ada balok yang biru-biru ini nggak ada ya nih. Ini yang gini ini nggak ada. Jadi nggak ada balok-balok. Namanya balok interior, balok tapi di dalam itu. Jadi cuma yang hijau aja ya, yang biru nggak ada. Itu namanya yang ini. Slab without beams between interior supports. But it can have H-beam gitu kan. Nah, jadi kalau punya berarti apa yang kanan. Kalau nggak ada H-beam berarti yang kiri gitu aja ya koefisiennya. Terus terakhir nih exterior edge fully restrained. Nah, jadi ini tuh kondisi kalau yang ujung-ujung ujung-ujung eksteriornya itu bener-bener fully tertahan gitu. Jadi kan sebenarnya kan definisi ketat sama enggak kan seberapa kuat sih si tumpuannya itu menahan ujungnya gitu kan. Makanya kalau kalau dia cuma ditaruh dua ke nol ini kan kelihatan banget. Kalau dia ditahan sama beam 0,16. Kalau dia ada H beamnya salah kalau dia eh, eh, apa nggak ada balok interior tapi nggak dan nggak punya H beam itu 0,26 kalau dia
ada HBM dia 0,3. Jadi angkanya kan masih kecil ya ini tuh. 0,16, 0,26, 0,3. Sebenarnya bisa tergambarkan lah kekangan balok itu sebenarnya nggak terlalu kuat gitu ceritanya. Namun, bila ada kondisi yang teman-teman rasa di ujungnya itu benar-benar menahan, mengekang si pelat gitu ya, itu kita pakai koefisien 0,65 nih, gede nih, gede kan. Terus ini kan interiornya 0,65, positifnya 0,35 gitu kan. Kok mirip ya sama ini gitu ya. Jadi kondisi yang paling kanan tuh kalau dia itu sebenarnya bentang eksterior, tapi teman-teman tuh bisa memegangin banget di bagian ujungnya. Jadi kan kondisi ideal ya, eksterior span tapi kondisi ideal. Nah, itu kan interior span gitu. Oke, jadi pokoknya intinya DDM itu cuma ngebagi-bagi pizza 100%. Jadi kita harus tahu pizza 100%-nya, lalu kita ini hitung-hitung si faktor-faktor ini yang ada 0,0, itu kita hitung aja gitu aja sebenarnya itu. Nanti kita kaliin sih pizza 100% gitu aja sebenarnya di DM itu cara gitu. Nah, tadi kan udah dapet ya berapa momen positifnya, berapa momen negatifnya. Sekali lagi kalau interior span, momen negatifnya cuma satu jenis namanya, cuma momen negatif interior, cuma gitu. Tapi kalau yang dia spannya eksterior, ada momen negatif interior, ada juga momen negatif eksterior gitu ya. Nah, dari situ itu harus kita bagi lagi mana yang masuk ke lajur kolom, mana yang masuk ke lajur tengah. Jadi eh, ceritanya tuh di bagian Platu ada pembagian pembagian teritori. Jadi di daerah dekat-dekat kolom tuh namanya column strip. Di daerah tengah-tengah namanya middle strip gitu. Jadi perjanjian perjanjian zonasinya. Nah, jadi column strip tuh apa gitu ya. Jadi seteng se- seperempat sih ya, seperempat dari, oh ya ini keluar lagi ya, L2 nih ya keluar lagi. Jadi kalau gambarnya kayak gini nih berarti kan teman-teman tuh mau ngedesain tulangannya gini-gini nih tulangannya. Jadi ke arah tulangan itu ke arah satu, ya nih ke arah satu. Nah, ke arah yang tegak lurusnya namanya arah dua gitu. Nah, column strip itu adalah seperempat dari minimum sih sebenarnya, minimum antara L1 sama L2 itu minimumnya berapa, pokoknya seperempat, seperempat dari, seperempat ke kanan dari kolom sama seperempat ke kiri dari kolom gitu. Nih ya, terus terus dibikin nih apa zonanya itu ya, batasan zonanya dibikin nih seperempat ke kiri, seperempat ke kanan. Inilah column strip. Itu perjanjiannya tuh. Nah, terus kan di ini juga ada kolom lagi ya. Kan ini seperempat ke kiri, seperempat ke kanan. Ini kan. Ini ada column strip punyanya kolom yang kanan dong gitu kan. Nah, ini kan column strip punya kanan. Nah, jadi di antara column strip itulah middle strip. Jadi di antara mereka nih yang tak berpenghuni nih itu namanya middle strip gitu aja sih sebenarnya perjanjiannya ya. Gitu. Nah, itu adalah teritorinya. Nah, coba kita bagi si pizzanya. Faktor moment in column strip. Nah, jadi sekarang kita cuma cari-cari si faktor ini loh, terus jadi 100% kali faktor, kali faktor, kali faktor gitu sebenarnya PDM. The column strip shall resist the portion of interior negative MU in accordance with table yang di bawah itu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pingin tahu faktor-faktor untuk momen negatif interior, pakailah tabel 8, 10, 5, 1. Nah, tapi kalau kalian mau faktor ke column strip untuk
momen negatif eksterior. Pakailah tabel yang 8, 10, 5, 2 yang bawah. Ada satu lagi kan? Untuk yang positif. Nah, yang positif pakai 8, 10, 5, 5. Oke, kita balik lagi ya ke momen negatif interior. Kita pakai tabel yang 8, 10, 5, 1 ini ya. Kelihatan nih, kalau kita alfa F L2 per L1, ya sekali lagi alfa F ini masih alfa yang sama dari udah teman-teman hitung minggu lalu. Ya. Nah, kalau misalkan alfa F kali L2 kali L1 nol, kita nggak perlu pusing-pusing berapapun L2 per L1 dia 0,75 kan ini nih 0,75. Nah, jadi kondisi apa yang membuat alfa F dikali L2 per L1 sama dengan nol? Jelas-jelas nih, L2 tuh pasti ada angkanya kan bentang, pelat, pasti ada bentangnya dong ke arah 2, sama ke arah 1 pasti ada angkanya. Jadi yang membuat nol adalah si alfa. Alfa F sama dengan nol. Sedangkan kita tahu alfa itu adalah inersia beam dikali E beam dibagi inersia slab dikali E slab. Berarti alfa ini akan nol kalau tidak ada beam kan? Nah, ini adalah kondisi kalau flat plate. Flat plate ya atau flat slab ya kata orang bilang gitu. Nah, jadi kalau kondisinya flat slab langsung kita tanpa pusing-pusing pokoknya berarti eh, dari momen negatif interior tuh sebanyak 75% masuk ke kolom strip gitu aja. Oke, ngerti ya? Nah, untuk yang momen negatif eksterior pakai tabel yang bawah gitu ya. Nah, ini agak ada beta T gitu kan. Ada ya beta T ya, mulai ada beta T aja nih tambahan yang baru. Beta T itu adalah ECB ini ya, ECB kali C dibagi 2 ECS kali ES. C itu adalah ini, sigma 1 minus 0,63 X bla 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 gitu ya. Nah, apaan nih? Nah, ini keterangannya. Jadi, for T or L section, it shall be permitted to calculate the constant C in equation 81052 b by dividing the section as given in 8418 into separate rectangular parts and summing the values of C for each part. Nah, jadi kalau misalkan ini L ya, L dulu ya, ini sebenarnya T juga. Itu kan kita bisa ngebagi L tuh jadi si A atau bagi jadi si B. Nah, dua-duanya itu harus dicek C. C kalau ngebagi A berapa, C kalau ngebagi B dapatnya berapa C-nya. Nah, lalu ambil apa? Ambil C yang paling gede gitu ya. Jadi ini dihitung C-nya, ini dihitung C-nya, ambil yang greater. Aduh, banyak kan greater. Tulisannya banyak kan max gitu aja. Gitu ya, ambil C max. Nah, jadi cara ngitungnya gimana? Ini kan ada C itu kan tadi sigma 1 minus 0,63 X per Y gitu kan ya. X, Y, T naon nih di sini nih. Nah, jadi X itu adalah yang paling pendek, Y adalah yang paling panjang gitu enggak. Jadi bukan tentang arah X arah Y gitu. Jadi pokoknya ini kan ada apa zona satu ya. Itu kan yang pendek kan si arah ini ya namanya X. Ini dia namanya 2 ding, sorry ya, 2 zona 2. Jadi ini X2 karena pendek. Yang ini lebih panjang nih, Y2. Sedangkan kalau yang zona satu ini ke arah mendatar kan panjang. Jadi namanya Y1 gitu kan. Jadi kelihatan nih di sini X2, di sini Y1. Pokoknya ini mah yang paling panjang namanya Y, yang paling pendek namanya X gitu aja tuh. Nih ya. Terus di masuk rumus ini. Jadi ngomongin satu dulu. Jadi 1 minus 0,63 X1 per Y1 kali X1 pangkat 3 Y1 per 3 ditambah. Nah, ngomongin yang nomor 2. 1 ditambah 0,3 X2 per Y2 X2 pangkat 3 dikali Y2 per 3. Nah, itu dijumlahin tuh. Itu ya. Jadi sekali lagi X-nya X2 berapa, X1 berapa, Y2 berapa, Y1 berapa. Ini dimensi ini aja gitu ya. Pokoknya yang panjang namanya Y, yang pendek namanya X.
gitu. Nah, yang ini juga nih, zona satu kan ini ya, yang paling pendek kan ini namanya X1, yang panjang ini namanya Y2. Zona 2 yang pendek ini namanya berarti X2, yang panjang ini berarti namanya Y2. Udah gitu aja. Oke, hitung C-nya pakai rumus tadi, cari yang maksimum. Kalau yang positif, kita pakai tabel yang bawah ini ya. Nah, ini kemungkinan ini tabelnya masih simpel lah ini kayaknya. Kelihatan nih kalau alfanya nol, kita nggak perlu ngitung-ngitung, pusing-pusing ngitung-ngitung, langsung si faktor yang menuju column strip di momen positif adalah 60%. Gitu ya. Ya, kalau lebih dari satu, nah ini interpolasi. Kalau misalkan dapat alfanya 0,5, ya interpolasinya gini ya, cari yang 0,5 gitu misalkan. Interpolasi. Misalkan L2 per L1-nya 1 misalkan ya, ini interpolasi antara 0,6 sama 0,75 gitu. Jadi interpolasinya bisa vertikal, bisa horizontal gitu loh. Kalau misalkan di sini 1,5 rasionya, ya interpolasinya horizontal ya yang ke sini nih, gitu. Nah, kita udah ngebagi itu ya, mana ke kolom strip. Oke. Nah, menariknya adalah di kolom strip itu ada suatu komponen yang superpower. Tapi di sini tergantung kondisi ya sebenarnya. Komponen super super apa namanya? Superpower itu adalah namanya beam. Jadi bayangin aja kalau kalian jadi pelat nih. Nih ya, tadi kan coba kita lihat gambar lagi nih. Kolom strip itu tuh ada di daerah sini nih. Deket-deket, deket-deket apa kolom kan? Nah, namanya aja kolom strip ya. Nah, jadi zona ini nih, coba kita pantengin zona ini. Ada sih kolom-kolom. Sedangkan di sini tuh ada kemungkinan ada si balok kan di sini. Kan teman-teman tuh di antara kolom sebenarnya bisa ngasih balok, bisa enggak kan? Sekali lagi itu loh. Kalau ini berarti ada balok interior nih kayak gini nih kalau ngasih balok. Nah, ketika ada elemen superior seperti superpower seperti BIM, kalian jadi pelat nih. Pasti kalian akan mengandalkan apa elemen yang superpower itu. Jadi karena BIM itu sangat superpower, jadi kita serahkan apa eh, beban yang banyak ke BIM. Karena ya sekali lagi itu BIM itu sangatlah apa ya, udah sangat paling bagus lah BIM itu. Pelat itu cupu tanda kutip sangat cupu gitu ya BIM itu sangat kuat. Nah jadi kalau ada tadi lihat, kalau ada momen yang kerjanya ada di suatu zona yang ini momennya kerja di zona sini gitu kan, limpahkan kerjaan banyak ke BIM karena ada si BIM yang mumpung mumpung ada BIM yang nahan gitu. Jadi berapa yang masuk ke BIM? Nah, jadi kalau apa alfa alfa F1 L2 per L1-nya sangat-sangat lebih dari satu gitu ya. 85% diserahkan ke BIM. Jadi si plat pinggir-pinggirnya ini nih, di pinggir-pinggirnya BIM nih. Jadi di sini-sini kan ada pelat nih ya. Su- Ada pinggir-pinggir di sisa-sisa pelatnya lah. Ini tuh pokoknya zona-zona pelatnya nih yang si biru si apa ijo-ijo ini pokoknya. Itu cuma nahan 15%-nya. 85% udah kita suruh BIM yang nahan. Itu ya. Jadi ya agak gabut dikit ya, tapi ya memang karena pelat itu enggak apa ya, ya itu terlalu cupu sih kalau dalam tanda kutip. Nah, lalu kita concern ke middle strip kan. Intinya mas sebenarnya kalau apa ya ini ada kata-katanya sih. That portion of negative and positive vector moments not resisted by column strips shall be proportionately assigned to corresponding half middle strips. Jadi sisanya yang nggak ditahan sama si kolom strip, baik itu di negatif maupun momen positif, ditahan sama
middle strip gitu. Dan harus proporsional aja gitu ya. Dia apa? Kalau half ya half gitu ya. Kalau full ya full. Jadi 100 pokoknya half strip sama middle strip itu dijumlahinnya ya apa 100% gitu ya. Tapi 100% dari momen negatif atau momen positif ya gitu. Jadi kalau di background tuh 100% apa pizza ya. Kita sekali lagi kita harus tahu dulu dia interior span apa exterior span. Misalkan interior span kan berarti cuma negatif interior sama positif cuma gitu kan. Nah, ini ada faktornya nih. Misalkan tadi faktornya berapa sih? 65 sama 35 ya. Ya ini nih. 65 35 ya. Ini 65 35%. Nah, nanti tuh kita breakdown lagi. Dari situ berapa ke kolom strip, berapa ke middle strip. Berapa ke kolom strip, berapa ke middle strip. Nah, jadi misalkan apa ke kolom strip. Nah, ini ngeliat ngeliat tabel yang ini ya, berapa ke kolom strip. Nah, karena kita cuma pelat interior, dia cuma ngeliat tabel yang ini, yang bawah nggak dilihat karena nggak ada eksterior negatif kan, sama tabel ini karena positif. Nah, anggap aja flat slab kan jelas-jelas ya 60% ke kolom strip di positif. Kalau yang apa internegatif itu 75%. Jadi ini tadi 75 ya. Ini tadi 60 kalau nggak salah kan. Itu kan. Ya sisanya ke middle strip berarti 100 ini yang nggak half ya berarti yang full itu tuh 25% gitu kan sisanya. Kalau di sini kan sisanya 40% gitu. 40%. Ya, kayak gitu ya. Nah, jangan lupa lagi ya, kalau di kolom strip bisa jadi ada apa namanya itu komponen luar biasa BIM. Jadi ini kalau misalkan ada BIM harus dibagi lagi ya BIM itu. Kalau misalkan ada BIM ini taruh berapa ke BIM, sisanya pelat gitu kan. Ini kalau strip juga nih ada BIM, sisanya ke pelat. Kalau middle strip nggak mungkin ada BIM ya, jadi ya nggak ada. Nih, coba lihat lagi nih di middle strip ini nggak ada, nggak ada apa ya? Nggak ada kemungkinan ada BIM. Kan nggak bisa taruh di mana-mana BIM ya. Biasanya kan di atas kolom tuh kan. Nah, tapi kan tadi ini dalam kasus ini tadi kan kita misalin alfanya 0, jadi jelas-jelas BIM nggak ada gitu. Cuma ini sekali lagi kalau BIM ada, jangan lupa berikan apa ya? Berikan tugas sesuai kemampuan apa namanya itu? Yang bersangkutan kan. Kalau misalkan orangnya kuat tuh kan kita suka apa ya, menuntut lebih kan. Ya jadi kalau kita kerjanya bagus dituntut lebih kan ya gitu. Jadi ya kadang-kadang equality-nya di situ sih. Apa sih? Oh ini nih kalau quotes-nya apa namanya itu Spider-Man kan eh, power comes with responsibility gitu kan. Ya pokoknya kalau kita punya kekuatan tuh kadang-kadang kita tuh sepaket sama responsibility-nya gitu. Nah, itu quotes yang sangat relate itu di dunia nyata. Jadi bisa jadi teman-teman tuh dituntut lebih karena teman-teman tuh memang mampu gitu. Ya gitu ya gitu. Jadi kalau ada BIM jangan lupa kasih ke BIM. Tapi kalau misalkan tidak ada BIM, which is alpha-nya zero gitu ya. Berarti ya gitu pokoknya ya itu apa ya cuma plat doang nggak bisa kita kasih BIM gitu nggak ada BIM-nya. Nah ini ada contoh computing M0. Compute the statistical moment M0 in the slab panels shown in figure 1324. The slab is 200 mm thick and supports a live load of 5 kilonewton
per meter kuadrat. Nah, jadi ceritanya ini example 2 tuh cuma ngitung si kue pizza 100%. Tapi dua arah gitu ya, arah ke apa sih ini? East West sama arah North South. Nah, ini ceritanya kolomnya aja ukurannya agak apa ya, agak beda-beda gitu kan. Ukurannya tuh ada yang kotak dengan ukuran beda-beda, bulat, ada yang bulat terus pakai capital gitu kan. Nah, ini udah menggambarkan apa tuh ya bentangnya juga beda nih. Nih, ya, bentangnya juga beda. Jadi tadi hati-hati. Ini ada 6,5, ini 5,5, 6,5, 6. Nah, bentang itu selalu ngebagi di tengah-tengah. Itu. Ini ya. Itu. Nah, terus apa lagi ya? Oke, nah, jadi dengan kayak gini nih, teman-teman hitung L1 sama L2-nya sebenarnya ya. Jadi, eh, lihat yang kiri dulu nih. Yang kiri itu yang kan kita ninjau tulangan yang gini kan. Kita tinjau tulang gini nih. Berarti arah yang sesuai sama yang kita tinjau tuh, itu adalah L1, arah satu. Berarti di sini L1-nya si 6,5 tuh. Nah, jangan lupa, sekian kita nggak butuh L1 ya, butuhnya LN. Ya, L1 dibutuhin cuma ngebandingin 0,65 sih. Nah, ini kan nih. Jangan lupa LN harus lebih besar dari 0,65 L1. Di sini kita butuhnya LN, bukan L1. Jadi, L1 dikurangi BW, BW kiri, kurangi BW kanan kan, BW balok. Jadi bentang bersih. Nah, jadi bentang bersihnya ini nih 5,95 ini. Jadi pokoknya intinya mah apa muka kolom ke muka kolom lah bentang bersih itu. Terus bentang yang tegak lurus dari tulangannya yang kita desain nih namanya adalah L2. Namanya adalah L2. L2 itu berarti ya ini segini kan L2 nih. Itu jadi ya setengah dari 6,5 ditambah setengah dari 6 3 ditambah 3,25. Nah, ini kan 6,25 nih. Nih, gitu. Nah, itulah si L2. Nah, kan tadi rumusnya Q kali L2 ln kuadrat per 8. Udah dapat semua tuh. Teman-teman udah bisa ngitung M0-nya gitu ya. Nah, kalau yang bagian kanan, ya kebalikannya aja ya. Kan tulangan itu gini, tulangannya pasangnya. Jadi, L1-nya adalah 6 meter, L2-nya, oh ya jangan lupa sekali lagi butuhnya LN ya, bukan L1. Jadi, tinggal dikurangi ukuran, oh ya tadi bukan dikurangi BW balok ya, tapi eh, ukuran setengah B kolom gitu ya. Yang yang bersesuaian lah accordingly ya. Jadi pokoknya ini mah muka kolom ke muka kolom itu jadi LN gitu kan. Nah ini kebetulan tapi kolomnya capital jadi ada agak sedikit intrik gitu ya. Nanti ada tuh perhitungannya. Nah terus ke arah tegak lurusnya itu adalah L2. Jadi L2 ya ini kan L2 tuh dari sini ke sini ke arah tegak lurusnya nih. Ini ini arah tegak lurus ya gini ya. Itu adalah setengah 5,5 ditambah setengah 6,5. Jadinya sih 6 meter ini gitu. Ya udah deh, tinggal masuk ke rumus 1/8 itu. Udah dapet kan pizza 100%. Nah ini adalah hitungannya gitu kan. Tapi tadi udah saya pancing-pancing dari gambarnya. Jadi kalau ada gambarnya sebaiknya teman-teman tuh apa garis-garisin gitu loh. L2 yang mana, L1 yang mana, diarsir gitu-gitu. Belum lagi nanti kolom strip sama middle strip itu sebaiknya di garis-garis ya, ditandain koridornya.
Oke, jadi kalau di breakdown panjang gini kayak gini ya. Cari dulu beban terfaktornya. Setengah D, salah, 1,2 DL ditambah 1,6 LL gitu kan ya. Berarti 1,2 dikali 0,2 kali 24 ya gamma. Kita ya ini tambah 1,6 kali 5 itu 13,76. Ya udah ini si QU atau WU. Newton per meter persegi ya. Note that if the local building code allows a live load reduction, the live load should be multiplied by the appropriate live load reduction factor before computing WU. Ya, jadi ini mengingatkan aja kalau live load tuh bisa direduksi. Ini kan udah dibahas tuh di minggu berapa ya reduksi live load. Pokoknya dekat-dekat minggu 2 sih kalau nggak salah ya. 2, 3 lah. Saya lupa. Coba dibuka lagi ya. Jadi level tuh bisa direduksi lumayan tuh diskonnya gitu kan. Kedua, consider panel A spanning from column 1 to column 2. Slab panel A is shown shaded in figure 1324A. The moments computed in this part of the example would be used to design the reinforcement running parallel to line 1, 2 in this panel. Ya ini tadi sih sebenarnya udah dibahasin ya tadi waktu digambar intinya mah. Jadi ini ada kolom satu, eh, jadi ini ada kolom satu, ada kolom 2 gitu kan. Tulangannya akan kayak nomor merah, kayak kayak warna merah gitu. Masangnya ya ke arah nomor merah. Nah, M0 adalah W ln salah, W L2 ln kuadrat per 8 where ln clear span of slab panel. Jadi 6,5 dikurangi setengah 0,5 dikurangi setengah 0,6. Nah, ini kalau pokoknya ini ukuran muka kolom ya. Itu kan tinggal kayak gini jadi dapatnya 5,95 masih gampang ya hitungnya. Nah, ini juga untuk yang L2 masih gampang juga 6,5 bagi 2 tambah 6 per 2 6,25. Tadi udah dibahas nih masih gampang. Yang agak-agak tricky nanti yang bagian kanan ya karena dia kena ini kan capital gitu. Nah, sehingga ini adalah pizza 100%-nya 381 kilonewton meter ya. Ya udah, coba kita ke yang gambar kanan. Nah, di sini caranya sama kan? Hitung L1 sama L2 yang mana tadi udah kita bahas L1 yang mana, L2 yang mana. Pokoknya yang searah sama tulangan gitu ya, itu arah satu. Kalau tegak lurus arah 2 gitu aja. Ini ya, slab panel B is shown shaded in feature 1324B. The moments computed here would be used to design the reinforcement running parallel to line 1 to 4 in this panel. A section through the slab showing columns 1 and 4 is shown in figure 1324C. Column 4 has a column capital. ACI section 1312 defines the effective diameter of this capital as the diameter measured at the bottom of the slab intro panel of the largest right circular cone with a 90-degree vertex that can be included within the column and capital. The outline of such a cone is shown with dashed line in figure 1324C and the diameter DC is 600 mm. For the purpose of computing Ln, the circular supports are replaced by equivalent square columns having a side length C1 itu DC akar pi per 2 or 0,886 DC. Thus, nah ini jadinya ya ini pakai rumus 0,886 DC ini ya. Itu cara untuk apa apa sih bentang bersih. Kalau ada kolom kapital ya jadi pakainya 0,886 DC nih. Itu.
Ya udah, jadi 6 meter dikurangi, itu kolom yang kotak ya, setengah kali 0,3, dikurangi kolom yang ada capitalnya, setengah kali 0,886 kali 0,6. Dapatlah 5,58. L2 ya cuma setengah kiri tambah setengah kanan 6 meter. Sehingga pizza kita 321 kilonewton meter. Oke ya, kelihatan ya kita punya pizza ke arah X sama Y itu beda gitu ya. Memang kan kebutuhan tulangan X sama Y bisa beda, tidak harus sama gitu kan. Oke, soalnya masih gampang tadi ya, masih ngitung pizza doang. Sekarang agak di-upgrade, computing moments in interior panel. Jadi kita udah ngitung momennya sekarang. Kalau tadi cuma ngitung pizzanya, sekarang kita ngitung momennya. Di sini masih interior panel, jadi masih gampang juga. The feature shows an interior panel of a flat plate floor in a building. The slab thickness is 140 mili. The slab resists a design live load of 2,4 kilonewton per meter persegi and a partition SDL of 1,2 kilonewton per meter persegi. Slab and columns have the same strength of concrete. Berarti FC prime sama, E sama ya. The story height is 2,7 meter. Compute the column strips and middle strip moments in the short direction of the panel. Nah, jadi ini tadi kan sebenarnya bisa ada arah X, ada arah Y. Cuma di soalnya tuh nyebutin kita cukup ngitung ke arah short direction. Jadi teman-teman tuh nggak usah ngide ya. Kalau misalkan soalnya cuma minta ke arah pendek, ya udah hitung yang ditanyakan aja, nggak usah ngitung yang ke arah panjang gitu ya. Pokoknya menjawab soalnya. Jadi sekali lagi, tolong kalau ada soal itu dipahami, mintanya apa, jawab yang ditanya aja, nggak usah melebar gitu ya. Kadang-kadang kalau teman-teman menjawab melebar itu kayak eh, it indicates eh, how incompetent you are gitu. Jadi kalau pertanyaannya A tapi jawaban teman-teman melebar itu tuh bisa bisa apa ya? Bisa apa sih? Me, merepresentasikan ke nggak ngertian teman-teman gitu loh. Gitu. Jadi apa eh jadi nggak heran kalau misalkan apa eh, entah itu examiner, reviewer, pokoknya apapun yang mereview teman-teman, pekerjaan teman-teman gitu ya. Jadi eh, apa pengurangan nilai misalkan atau ya pokoknya eh, ya dalam kondisi apapun gitu ya. Biasanya kalau tes gitu, kalau kita menjawab yang nggak ditanyakan ya itu tadi berarti merepresentasikan kita nggak ngerti. Ya, itu terrepresentasikan juga di nilainya. Jadi nilainya juga minus gitu ya. Waduh, kok nanya A, jawabnya B. Wah, kan ada eh, apa eh, catatan nih gitu kan gitu. Oke, jadi ini penting nih. Menjawab yang ditanyakan saja gitu ya. Makanya biasanya kalau anak apalagi gitu ya, apalagi anak sains seperti kita, orangnya itu sangat straightforward kan, akan menjawab apa yang ditanya itu. Tapi ya sebenarnya apa menjawab yang ditanya tanpa muter-muter itu juga kind of good habit gitu. Oke. Ya, gitu ya. Pokoknya gitu. Jadi kalau di tugas ujian apapun gitu ya, nggak harus di ujian beton ya, apapun di ujian kalian tuh cobalah menjawab apa yang ditanyain, tapi tajam gitu. Itu pasti nilainya bagus ya. Apapun ya ini ya, sekali lagi nggak beton doang. Ya oke, karena dia cuma minta short direction, jadi ya teman-teman ngitung momennya ke arah short ya, nggak perlu ngitung ke arah long. Nah ini kelihatan banget arah shortnya kan berarti yang si 4 meter ya.
ini kan 4,5, ini 4,5, ini 4 meter. Oh, berarti arah shotnya ini. Oh, berarti tulangannya gini nih maunya. Gitu kan. Nah, sekali lagi yang searah itu adalah arah satu. Makanya 4 meter itu L1. Yang tegak lurus itu adalah L2. Nah, di sini L2 itu ya setengah setengah ke kiri ditambah setengah ke kanan ya gitu. Jadi ya 2,25. Ya ini kebetulan ke kiri ke kanannya simetris ya, makanya ya L2-nya itu 4,5 gitu. Terus daerah column strip itu adalah seperempat dari minimum, sorry kok minus ya. Seperempat dari minimum L2 sama L1 ya. Kan ini L2-nya 4,5, L1-nya 4. Berarti seperempat dari 4 ya, 1 meter gitu. Makanya ini daerah apa sih column stripnya adalah L1/4 sama L L1/4 ke kiri sama L1/4 ke kanan. Jadi 2 meter tuh, semeter ke kiri tambah semeter ke kanan. Itu adalah daerah column strip. Nah, teman-teman apa tandain ya ini nih. Jadi kayak gini. Daerah column strip itu tandain. Daerah column strip gini nih. Nah, daerah mungkin diarsir gitu ya. Oh, ini column strip nih. Lebar column strip berapa? Tanya lebar column strip berapa? 2 meter gitu ya. Nah, ini adalah setengahnya. Jadi sebenarnya ini nanti di sini ada column strip lagi nih ya. Nih, di sini kan pasti ada column strip lagi. Nah, daerah yang tak berpenghuni itulah apa ya warnanya ya biru deh. Nah, ini kan ada daerah column strip yang kolom CD. Nah, di atas ada kolom lagi kan ada column strip lagi ya pasti ya. Nah, daerah yang tak berpenghuni itu saya warnain yang biru ya. Ya, ini adalah middle strip gitu. Gitu kan? Itu full middle strip tuh. Nah, kalau setengahnya ya half middle strip gitu. Jadi sebenarnya di sini kan bakal ada middle strip lagi ya. Ini kan sebenarnya ada middle strip lagi di sini. Ini kan middle strip lagi nih gitu. Jadi ini full nih. Nah, yang masuk ke teritori CD kan ya yang ini kan half middle strip ini sama half middle strip ini, which is full middle strip juga kan gitu. Itu ya pokoknya kalau ada gambar dicoret-coret aja. Nah, pokoknya ini punya ketebalan slab 140, terus ketinggian antar lantai 2,7 sama ini bebannya. Ya, kita hitung dulu faktor beban. Ini 9,3 gitu ya dapat ya. Note that if the local building code allows a live load reduction factor, the 2,4 kilonewton per meter persegi live load should be multiplied by the appropriate factor. The reduction should be based on the area L1 kali L2. Ini mengingatkan lagi ya kalau ada reduksi live load. Terus compute the moments in the short span of the slab. Sekali lagi, cuma ditanya short span. Jadi ngapain kita ngitung yang apa namanya itu long span. Itu longer span gitu nggak usah ya. Compute Ln and L2 and divide the slab into column and middle strips. Jadi Ln sama dengan ini bersihnya aja 4 dikurangi 0,25 3,75. L2-nya 4,5. Ya, sehingga itu tadi ya, setengah. Nah ini nih. The column strip extends the smaller of L2/4 or L1/4 on each side of the column center line, as shown in figure 1325 ACI section 1321. Thus, the column strip extends 4/4 1 meter ya on each side of column center line. The total width of the column strip is 2 meter. Each half middle strip extends from the edge of the column strip to the center line of the panel. The total width of two
half middle strips is 4,5 kurangi 2 sama dengan 2,5 meter. Ya, jadi ini kalau kita udah gambar gini kan sebenarnya bisa dihitung juga ya teritorinya ke kolom tersebut. Jadi half half kiri sama half kanan itu kan sebenarnya eh, kalau kita tahu kolom stripnya udah makan 2 meter nih, berarti kan sisanya dari tengah-tengah dia menjadi middle strip. Jadi kan tengah-tengahnya kan di sini nih. Sedangkan di sini udah semeter udah dikemakan sama kolom strip. Jadi tinggal dikurangin aja kan. 2,25 dikurangi 1 meter. Oh, ini 1,25. Nah, yang bawah juga kebetulan juga gitu ya. 1,25. Jadi kalau ditanya berapa lebar half middle strip 1,25. Tapi kalau full 2,5. Jadi ini udah full middle strip ya. Oke. Oke, jadi mungkin tuh teman-teman kalau ngebaca ini tanpa digambar dan dinalar itu sangat-sangat membosankan dan tidak menarik. Jadi cobalah concern ke gambarnya, lalu coba dinalar aja gitu. Oh ini jarak dari sini, oh ini seperempat gitu gitu ya. Oke lanjut compute M0. M0 pakai rumus aja gitu ya, dapat 73,6 kilonewton meter. Divide M0 into negative and positive moments. Nah, ini karena dia adalah bentang interior gitu ya, maka kita cuma ngeliat yang ini. Nih ya, coba ngeliat yang ini nih. Positif ke positif 0,35, 35% ya. Negatif 65%-nya. Makanya faktornya kita pakai 65 sama 35. Nih, 65 sama 35 dipakai. 65% dari kue kita yang 100%, 73,6 tuh, dipakai untuk momen negatif. Kita hitung ya, ternyata 65%-nya adalah 47,8. Minus karena momen negatif gitu ya. Lalu 35%-nya dari 73,6 itu 25,8. Ya udah, oke. Jadi ini si kuenya udah kita bagi dua ya, ke negatif dan ke positif. Masing-masing negatif dan masing-masing positif dibagi lagi berapa ke column strip, berapa ke middle strip. Nah, itu yang D. Divide the moments between the column and the middle strips. Kita negatif momen dulu. From ACI section 13641, for alpha 1 L2 per L1 sama dengan 0, taken equal to 0 since alpha 1 sama dengan 0 because there are no beams between columns A and B in this panel. Ya, jadi ini ceritanya kan soalnya flat. Kan soalnya tuh flat plate tuh kan flat plate floor. Jadi alfanya 1 nih, gitu aja. Jadi karena alfanya 1, coba ya kita negatif momen ya ke column strip. Negatif momen ke column strip. Nah, ini kan kita lihat si tabel ini. Nah, kalau alfanya 0, berapapun L2 per L1, 75% kan? Makanya di sini 75 nih. Jadi 75% dari yang masuk ke negatif. Nah, ini kan masuk ke negatif ya. 75% dari situ. Makanya dapatnya 35. Jadi kelihatan banget kuenya udah dibagi dua tuh. Masing-masing dibagi lagi gitu ya. Si negatif udah dibagi lagi nih. Jadi column strip 75%. Sisanya jadi middle strip ya. Sisanya 75 kan 25 gitu. Jadi middle strip negatif. Nah, jadi yang 11,95 itu full middle strip ya. Kalau ngomongin half middle strip ya udah setengah dari 11 ini. Jadi 5,975 itu ke half middle strip. Kan? Half of this minus 5,975 kilonewton meter goes to each adjacent half middle strip. Since the adjacent base have the same width,
L2, a similar moment is assigned to the other half of its middle strip so that the total middle strip negative moment is 11,95 kilonewton meter. Ya gitu. Jadi 11,95 kilonewton meter itu di full middle strip. Tadi full middle strip kan 2,2, salah 2,5 ya tadi full middle strip. Halfnya 1,25. Nah, jadi eh, 5,9,75 ini tuh untuk lebar 1,25. Kalau full untuk lebar 2,5. Pokoknya harus accordingly ya, harus sesuai. Oke, nah negatif udah kita pecah nih jadi half middle strip sama apa namanya itu, salah. Negatif udah kita pecah nih jadi middle strip sama column strip. Yang positif belum, kita lanjut ke positif. From ACI section 13644 where alpha 1 kali L2 per L, harusnya L1 ini ya sama dengan 0 because there is no H beam. Column strip positif moment. Nah, coba kita lihat ya. Kalau alfanya 0, kita ngomongin positif nih, berarti tabelnya juga harus positif kan? Nah, ini adalah tabel positif yang menuju column strip. Ini kalau alfanya berapa 0 gitu ya, berapapun L2 per L1, faktornya 0,6. Nah, jadi ya udah deh 0,6 dipakai karena tadi kita lihat tabel kan, pasti 0,6. Sehingga 0,6 dari yang masuk ke positif. Coba kita lihat ya. Masuk positif ini 25,8 ya. Jadi ya udah 60% dari 25,8 itu 15,5. Untuk yang middle strip sisanya aja dari 60%, sisanya kan 40%. Itu adalah 10,3 kilometer meter. These calculations are illustrated in figure 1330A. The resulting distribution of moments in the column strip and middle strip are summarized in figure 1330C. In figure 1331, the moments in each strip have been divided by the width of that strip. Nah, jadi udah kilonewton meter per meter. Jadi ini hati-hati nih kalau kilonewton meter per meter itu berarti 5,975 dibagi 1,25 atau 11,95 kilonewton meter dibagi 2,5 meter. Sama aja, pokoknya harus lebarnya harus accordingly ya gitu ya. Kalau half ya dibaginya 1,25, kalau full dibaginya 2,5 gitu. This diagram is very similar to the theoretical elastic distribution of moments given in figure 1317D. Compute the moments in the long span of the slab. Although it was not asked for in this example, in slab design, it would not be necessary to repeat steps 2A to 2D for the long span. Ya, ini kalau ditanya yang ke arah panjang ya. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya aja kan kalau ya maksudnya aslinya tuh teman-teman ngedesain dua arah. Cuma kalau di soal mah lagi tes ngapain apa menulis yang tidak ditanyakan ya karena nggak ada nilainya juga malah tadi itu menggambarkan kalau teman-teman tuh nggak ngerti pokok permasalahannya. Itu gawat ya. Nah, jadi ini tuh kalau di recap recap ya nih kerjaan kita nih. Kuenya 100%, 73,6 nih total. Kita bagi dua tadi ya pakai faktor. Kebetulan kalau interior tadi cuma 65 sama 35 kan faktornya. Jadi jumlah kan masih ini segini kan. Jadi kuenya tuh selalu 100%. Cuma dibagi-bagi-bagi-bagi gitu. Dari 47,8 dibagi lagi ke column strip. Sekian ke middle strip sekian. Yang positif juga ke column strip sekian, ke middle strip sekian. Totalnya adalah segini. Jadi 100, masih 100% kan, cuma dibagi-bagi aja kuenya. Gitu. Nah, kalau diilustrasikan ya, ini kayak gini. Ya, 25 sama 47,8 diilustrasikan ya.
Nah, terus kalau kita bagi lagi lebih detail ke column strip sama ke middle stripnya, ya, itu kalau diilustrasikan yang ini column strip, ini middle strip. Nih, ya, jadi yang atas tadi column strip ya, nih column strip kan 15,5 sama 35. Jadi ya ini nih sama ini kan ke column strip dan apa negatif sama sama positif kan ini positif ini negatif. Sekali lagi ini apa diagram momennya positif dia malah ke atas gitu loh ya. Tapi nanti kalau ngomongin arah ya positif melentingnya ke bawah ya. Nah, terus kalau middle strip positifnya 10,3, negatifnya 11. Middle strip ya. Positifnya 10,3 nih ya, negatifnya 11. Itu deh kalau di breakdown ya gitu. Nah, terus ini tuh gambar momennya kan. Ini kan momen. Kalau mau apa dalam kilonewton meter per meter gitu ya. Karena sekali lagi pelat itu harus kilonewton meter ke kilonewton meter per meter karena sekali lagi pelat itu kalau desainnya ya kayak balok cuma BW-nya adalah semeter. Jadi apa momennya pun harus kilonewton meter per meter. Kalau beam itu kan cuma momen kilonewton meter aja ya. Sepanjang BW beam gitu loh. Nah, tapi kalau pelat tuh kan BW-nya 1 meter. Jadi momennya juga harus kilonewton meter per meter gitu loh. Jadi ini penting nih kilonewton meter per meter tuh untuk ke desain pelat. Nah, bisa kita lihat tadi ya, column strip tadi tuh 2,5 kan ya. Salah, itu middle strip ya. Column strip 2 meter kan tadi. Nah, ini column strip 2 meter, middle strip itu kalau full 2,5. Jadi, ya udah, jadi column strip dibagi 2 meter ini, dibagi dua. Ya, ini udah ditulis nih. Jadi, apa, negatif di column strip dibagi dua, berarti ini tuh, oh, negatif column strip dibagi dua. Ini berarti ya. Ya, negatif kalau sih 35,85 dibagi dua, ya ini 17 nih, kan banyak 2 meter. Terus yang negatif middle strip nih dibagi 2,5 ya, dibagi si lebar middle stripnya. Jadi ini nih 11,95 dibagi 2,5. Terus eh ya udah kan, terus yang positif. Positif berarti yang ini positif kolom strip berarti ya dibagi dua lebar kolom strip. Positif ini 15,5 dibagi dua. Terus ini adalah positif middle strip. Jadi positifnya berapa dibagi 2,5 coba ya nih 10,3 nih dibagi 2,5. Nah, dapatnya sih 4,12. Ya, begitulah itu kalau interior slab gitu ya. Nah, ini ada contoh-contoh selanjutnya. Sebenarnya ini konsepnya sama, pokoknya lihat tabel buat dapet koefisien gitu kan. Cuma tadi itu kan masih interior slab ya, interior slab tuh tabelnya itu tadi cuma pakai ini kan, tabel ini buat negatif sama tabel ini buat positif gitu kan. Ya sama ini sih. Ya sama ini kan karena ini interior. Nah, untuk soal-soal selanjutnya itu kita mulai pakai yang ini nih. Mulai mulai exterior span. Nah, di sini ada yang without age sama with age. Nah, jelas banget di soal tuh with age. Soal selanjutnya tuh berarti jadi kondisi ini 0,7, 0,5 sama 0,3 gitu ya. Kelihatan ini mulai ada interior negatif, positif sama eksterior negatif.
Jadi tabelnya ini dipakai karena interior negatif, eksterior negatif ini juga dipakai nih. Ini positif dipakai juga gitu ya. Jadi kerasa kan tingkat kesulitannya tuh nambah gitu kan. Nah, ketika kita pakai tabel yang ini nih, oh ya tadi juga alfanya masih nol ya, masih mudah tuh. Nah, mulai tuh di tabel 8, 10, 5, 2 jelas apa eh, karena ada H-beam gitu kan bakal ada gini ya ini nih bakal ada gini nih yang bentuknya kayak gini. Ini kan gara-gara si H-beam ini kan yang di sini kan gara-gara ada beam nih jadi keluar bentuk L ya. Kalau nggak kan pelatnya kan gini kan pelatnya mah gini ya. Gara-gara ada beam jadi su gitu kan. Nah pasti keluar C gitu kan. Jadi harus ngitung C dulu lalu ngitung beta T baru teman-teman bisa ngelihat tabelnya gitu. Jadi itu adalah tingkat kesulitan dari apa soal setelahnya agak improve gitu kan. Ya udah, jadi caranya sama tapi ya 100% bagi, bagi gitu, bagi kue. Asalkan jangan bagi-bagi kekuasaan. Ya ini kan, ini kelihatan banget ini apa ngitung kuenya 100% ya. Lalu nih kelihatan nih tadi udah saya tunjukin kan kalau ini masuk ke with H-beam gitu kan. Nah, lalu ini mulai ngebaca tabel nih alfanya tidak eh eh alfanya masih ya nol sehingga kita bisa dapat ini. Nah, cuma ini tadi interior negatif. Cuma yang eksterior negatif tetap harus ngitung beta T kan. Jadi ini alfa masih nol ya. Masih maksudnya tuh secara kesulitan tuh masih masih ada yang lebih sulit. Itu masih alfanya nol. Nah, cuma nih kalau alfanya nol dan alfanya nol, di sini tetap kita akan harus ngebaca si tabel ini ya, tetap butuh beta T, ya kan? Nah, hanya jika beta T nol baru kita nggak perlu ngitung satu gitu kan. Cuma di sini kalau beta T-nya tuh antara nol sampai 2,5 kan harus interpolasi ya. Jadi antara 1 sampai 0,75 nih interpolasi nih kan. Gitu, jadi tetap harus ngitung beta T kan. Nah, ngitung beta T butuh ngitung C ini tadi nih ya. Harus ada dua kondisi kayak gini, cari C maksimum. Itulah yang dilakukan ini. Nah, ini ya. Ini C1, ini yang C2. Ambil larger ya, maksimum. Ini. Nah, ini. Ini C1, C2-nya di sini hitungnya. Ambil yang larger. Lalu beta T, oh ternyata 0,273 sehingga teman-teman interpolasi dari apa tadi? Dari 0,1 sampai 0,75 tadi kan benar ya? Nah, ini salah. Ini kan satu sampai 0,75 beta T-nya 0,2 tadi. Berapakah sih ini faktornya? Nah, harus interpolasi terus didapetin tadi 97,3 nih ternyata ya. Ya udah itu faktornya tuh. Ah, ya udah itu dipakai tuh dikaliin sama si yang punyanya negatif kan ke column strip, sisanya ke negatif. Salah ke middle step. Nah, lalu ini diresumein. Ya oke, jadi gitu aja kan. Konsepnya tuh gitu terus cuma kondisinya aja yang beda-beda nih. Nah, ini lanjut nih kalau kalau kondisinya itu ada beam di keempat sisinya. Jadi ini jelas-jelas lebih kompleks lagi ya. Ini alfanya tidak nol, jelas-jelas ada beam soalnya. Ya udah deh, teman-teman harus ngitung apa alfa kan. Nah, ini kan hitung alfa sama kayak minggu lalu. Udah gitu tuh. Untung ada latihan minggu lalu. Jadi teman-teman tuh sudah apa ya, sudah kenal lah sama si alfa.
gitu ya. Ini harus ngitung alfa. Ya, ya ini ngitung dulu beban, lalu L2 gitu ya, sama lagi pizza 100%-nya. Terus habis itu, nah ini mulai ngitung alfa ini. Tuh kan, ngitung alfa. Terus dari alfa baru kita ke tabel kan. Jadi kalau ngomongin A ke B, berarti ngelihatnya tabel, tiga-tiga tabelnya kepake semua ya. Tapi kalau BC ya tinggal tabel negatif interior sama tabel positif aja. Jadi ini ya, nih kalau dari A ke B, ini kan kepake semua. Ini kepake tetap kan karena ada negatif interior. Terus ada negatif eksterior yang bawah kepake. Cuma bedanya ini alfanya nggak nol gitu aja tuh. Terus ini juga kepake buat yang positif, alfanya tidak nol. Jadi kelihatan kesulitannya tuh upgrade, upgrade, upgrade gitu ya. Jadi ini dibaca aja secara apa namanya, nanti dibaca ulang gitu ya. Tapi ini saya coba highlight untuk teman-teman merasakan tingkat kesulitannya tuh terlihat kerasa nih, ningkat, ningkat, ningkat gitu. Oke, jadi gitu ya tabelnya itu lihat aja tuh tapi alfanya nggak nol. Oh ini kan apa kalau ngomongin bentang interior nih nol masih ya 35 nama 65 berarti ya udah bukannya tabel negatif interior sama positif. Cuma karena ada alfa jadi harus ngitung alfanya dulu yang lumayan ya, lumayan PR. Terus habis itu balik ke tabel lalu interpolasi. Nah, dilihat dari hasil interpolasi segini, sisanya jadi ke lajur tengah. Ya udah ini dihitung. Lalu dibagi sama lebar lajur tengah, nanti jadi kilonewton meter per meter, gitu kan. Nah, karena dia alfanya tidak nol kan pasti ada balok. Balok itu powerful 85% dari yang ini nih kan balok tuh ada di daerah kolom ya. Kalau ini buat yang lajur tengah nggak ada kolom ya udah apa adanya as it is ya. Nah, si 168 nih PR kita ya. 168 karena ada balok 85% dari 168 limpahkan saja ke balok yaitu 143. Sisanya tinggal ecek-ecek sisanya. Sisanya 25,1 ya. 25,31 ditahan si pelat-pelat di daerah lajur kolom yang selain daerah balok. Nah, ini kalau digambarin kayak gitu ya. Jadi si berapa nih? 143 kilonewton meter tuh. Udah nanti di bagian sini yang nahan. Segini nih, ini daerah kekuasaan balok. Itu 143 ini nahan segini. Lalu si 25,31 nih ya, yang kalau dibagi per meternya 7,47, ya pokoknya 25,31-nya tuh sisa-sisa di sini nih cuma 25,31. Nah, itu kan. Ya udah tuh 7,47 itu ada di ditahan sama si zona biru. Jadi pokoknya untuk ngedesain tulangan di zona biru pakai 7,47 gitu ya tulangan tuh. 7,47 kilonewton meter, meter. Lalu untuk lajur tengah, ya udah lajur tengah tadi nih ya, 13,0086 ini. Itu deh. Nanti teman-teman butuh tulangan berapa di sini, tinggal hitung aja. Nah, terus ini jangan lupa ini tuh momen positif kan. Jadi si si hijau, biru, merah yang teman-teman dapatkan ya tulangannya itu pasang di bawah ya karena kan positif. Nah, masih ada untuk yang negatif gitu kan. Ya udah dilanjut aja. Negatif ini em, buka buka tabel lagi ya. Negatif kan berarti ya
Buka tabel negatif interior. Berarti yang ya udah yang atas nih ya, negatif interior lah. Tapi pakai alfanya nggak nol. Ya udah gitu kan. Itulah yang ke column strip. Ke column strip 78,75 ya interpolasi. Dapatnya 313. Sisanya ke lajur tengah yaitu ya sisanya jadi 78,75 aja, 21,25%. Itu 84,5559. Terus 85% dari ini dilimpahkan ke balok yang sangat kuat, berarti 266,351. Ya, udah deh, dapet ya ke sisanya itu buat eh, apa pelat-pelat di kanan kirinya balok gitulah, tapi masih di lajur kolom tadi ya, di zona biru tuh. Tapi ini momen negatif pasang di atas gitu ya. Ya gitu. Nah ini panel sekarang panel AB. Jadi ini tadi nih ngerjain panel BC karena interior. Lalu ke panel eksterior ya udah sebenarnya itu sama juga ya. Cuma jangan lupa di sini ada momen eksterior negatif. Yang ini momen interior negatif ya. Ini momen interior negatif. Kok sih? Interior kan iya. Nah, ini juga momen internegatif kan? Ini positif. Positif, positif di tengah-tengah. Nah, jadi kelihatan kalau interior tuh cuma dua tabel. Kalau eksterior tiga tabel. Jadi kelihatan ya eh, improve sulitnya lagi. Awalnya cuma ngelihat tabel. Awalnya cuma ngelihat 8051 sama 8055 untuk yang interior. Tapi alfanya tidak nol gitu aja kan. Itu yang awal. Kalau yang eksterior, ngelihat tiga tabel ini sama 8052 sama 8055 gitu. Tapi alfanya kan nol. Jadi kayak kelihatan banget ya kesulitan itu improve, improve, improve gitu loh. Gitu. Itu untuk bentang yang eksterior ya dari A ke B. Ya tadi yang ini kan. Set. Nah sekarang ya A ke B. Yang ini sekarang. Itu tadi tabelnya sudah ada tiga terus alfanya nggak nol jadi ya udah deh jadi sepanjang ini tapi sekali lagi sekali lagi itu tuh intinya apa bisa 100% masukin dulu ke ini kan coba balik ya nih ini adalah kondisi yang mana hayo ya ini ya karena BIM-nya lengkap gitu pakai 0,7 0,57 0,16 gitu kan. Nah, ini 0,16, 0,7, 0,7. Terus habis itu ngelihat si tabel itu ke kolom strip ya. Kalau ya ini positifnya dulu dia selesaikan pakai tabel positif. Lalu ini negatif interior dia selesaikan pakai tabel negatif interior. Itu ya. Lihat koefisiennya. Dihitung dia akan menuju ke lajur kolom. Sisanya ke lajur tengah gitu aja. Ini juga ya dapat koefisiennya dimasukin ke lajur kolom. Ya, ini. Sisanya masukkan ke lajur tengah. Sehingga kalau direkap, ini bayangin ini ada as tadi, asi balok lagi ya. Ya, as. Oke, tapi kita ninjau tulangannya ini ya, tulangannya kan gini nih. Ini kan, yang ke arah sana kan. Ya udah, jadi ini tuh mau ngegambarin kalau kan ke arah sana tuh kan berarti momennya sini kan. Jadi kan tulangnya ke arah sana ya. Jadi momennya kan ini kan. Set, set, gitu kan. Nah, ya udah, ini adalah si punyanya positif tengah, ini punyanya negatif eksterior, ini punyanya negatif interior, punyanya negatif interior, lalu positif
sama negatif interior. Ini panel interior, ini panel eksterior. Kayak gitu ya. Udah dibagi-bagi nih, mana ke lajur tengah, mana ke lajur kolom. Jadi nanti tulangan itu apa? Ya ini tulangan balok ini ya. Ini tulangan balok merah. Terus apa? Pinggir-pinggirnya ini tulangannya pelat. Ini tulangan pelat nih, tapi lajur kolom kan ada daerah kolom yang ungu kan. Terus yang tengah apa ya warna apa ya biru ya. Ini ya udah pasang sini tulangannya untuk lajur tengah itu. Kalau momen negatif pasang atas. Kalau ngomongin momen negatif dapat tulangan berapa tuh pasang bawah. Udah gitu aja tuh. Ya udah ya. Seperti itu. Nah, ini kalau digambarin masang apa? Kalau digambarin secara 3 dimensi gitu ya. Oh ya, ini sisanya ini seharusnya masuk sini aja sih. Ya, ini harusnya habis ini mungkin baru habis itu gambar ya. Karena rekap kan gambar. Ya udah deh. Tuh. Kira-kira seperti itu bagi-bagi pizza kita hari ini. Ya bisa dilihat ya kalau apa pelat dua arah tuh ngitung momennya agak nggak straightforward, nggak straightforward pelat satu arah. Yang kalau kita balik lagi ya ke sini ya, pelat satu arah tuh dapat momennya cuma pakai koefisien momen yang CM sama CV yang udah dipelajari 2 minggu sebelumnya berarti ya. Tetapi kalau pelat dua arah itu agak-agak apa ya, agak-agak panjang dikit, tapi logikanya gitu, logikanya adalah bagi-bagi pizza gitu ya. Ya udah deh, nanti dapat momen, nanti dapat AS perlu. Sekali lagi harus kilonewton meter per meter ya kalau desain pelat, karena BW pelat itu 1 meter, kayak kayak balok tapi punya lebar 1 meter. Ya, gitulah kira-kira bagi-bagi kue kita itu namanya direct design method.